Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Noval Faris Raharjan dengan NIM 2537647 dari program studi Ilmu Lingkungan nomor urut 48. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Lingkungan Berkelanjutan dan SDGs 13 Climate Action atau penanganan perubahan iklim. Yang pertama itu ada latar belakang. Hadirin sekalian, perubahan iklim adalah tantangan terbesar abad ke-21. Laporan IPCC tahun 2023 menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat lebih dari 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri. Akibatnya, dunia mengalami cuaca ekstrim, peningkatan bencana, hingga kerusakan ekosistem. Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerentanan tertinggi. Menurut BNPB, lebih dari 90% bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan. Karena itu, tujuan pembangunan berkelanjutan poin 13 atau SDGs 13 Climate Action menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada rumusan masalah. Dalam konteks tersebut, beberapa pertanyaan kunci muncul. 1. Bagaimana dinamika perubahan iklim global dan nasional? 2. Bagaimana kebijakan Indonesia merespons dalam kerangka SDGs 13? 3. Teori apa yang relevan? Keberlanjutan ekonomi hijau, planetary boundaries. Yang keempat, bagaimana peran masyarakat dan pendekatan berbasis ekosistem. Dan yang kelima, apa tantangan pendanaan, kapasitas daerah, dan koordinasi keberlanjutan. Tujuan penulisan, yaitu ada menganalisis isu perubahan iklim global dan nasional, mengevaluasi kebijakan Indonesia, NDC, RAN GRK, LTS, LCCR 2050. 3. Mengkaji teori keberlanjutan, ekonomi hijau, planetary boundaries, dan EBA. Menilai peran masyarakat lokal dalam adaptasi dan mitigasi. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi konseptual untuk memperkuat aksi iklim di Indonesia. Dan yang kelima itu dampak perubahan iklim. Hadirin sekalian, perubahan iklim berdampak luas dan multidimensi. Yang pertama ada cuaca ekstrim semakin sering dan intens. Pertanian terganggu akibat curah hujan tidak menentu. Krisis pangan akibat pola hujan tidak menentu. Lalu ada degradasi ekosistem hutan, tanah, pesisir, kerugian ekonomi triliunan dolar secara global. Dan yang terakhir, Indonesia menghadapi resiko seperti banjir besar, kebakaran gambut, dan longsor hampir setiap tahun karena akibat deforestasi. Dan slide yang ke-6, kebijakan nasional dalam SDGs 13. Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan, antara lain NDC, Nationally Determined Contribution. Yang kedua, RAN GRK, Rencana Aksi Nasional, yaitu menurunkan emisi. Dan yang ketiga, LTS LCCR 2050, yaitu merupakan strategi jangka panjang rendah karbon. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti fragmentasi kebijakan antar sektor, pendanaan iklim yang terbatas, transisi energi lambat, fosil masih dominan, dan target penurunan emisi belum sesuai jalur. Dan yang ketujuh, kerangka konseptual. Ada beberapa konsep penting yang menjadi dasar analisis. Yang pertama ada pembangunan berkelanjutan.
yaitu dengan menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu ada ekonomi hijau, mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon. Yang ketiga ada planetary boundaries, yaitu menetapkan batas aman ekologi global. Dan yang terakhir ada adaptasi berbasis ekosistem, EBA, yaitu menggunakan fungsi alam untuk meningkatkan ketahanan iklim. Dan yang kedelapan, peran masyarakat lokal. Masyarakat memiliki peran sangat penting dalam aksi iklim. Yang pertama yaitu adaptasi berbasis komunitas. Yang lalu ada pemanfaatan kearifan lokal, menurunkan resiko bencana, dan yang terakhir saling menjaga ekosistem. Lalu yang kesembilan ada tantangan nasional. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia meliputi yang pertama, fragmentasi kebijakan dan minim koordinasi. Lalu ada keterbatasan pendanaan, mitigasi, dan adaptasi. Yang ketiga ada teknis daerah masih rendah. Yang keempat, degradasi lingkungan memperparah resiko. Dan yang kelima, tekanan global, gejolak ekonomi, dan krisis energi. Lalu ada rekomendasi strategis. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, harmonisasi kebijakan lintas sektor, meningkatkan pendanaan iklim. Lalu ada penguatan kapasitas daerah seperti literasi iklim, pemetaan risiko, dan teknologi adaptasi. Dan keempat, memperluas EBA atau rehabilitas hutan, mangrove, dan das. Dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat lokal. Itu rekomendasi strategis. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, perubahan iklim adalah isu multidimensi yang mempengaruhi manusia dan ekosistem. Indonesia sangat rentan dan membutuhkan aksi iklim yang terintegrasi. Dan kebijakan di Indonesia sudah ada, tetapi implementasinya masih lemah. Lalu ada saran, solusi yang dapat dilakukan yaitu integrasi kebijakan, pendanaan, edukasi, transisi energi, dan EBA. Dan diperlukannya sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta sangat penting. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.